Bayangkan dua anak lahir di tahun yang sama, di negara yang sama, tetapi memiliki nasib kesejahteraan dan pendidikan yang berbeda. Hanya karena garis lintang tempat mereka lahir. Inilah kenyataan yang terjadi ketika kita melihat perbandingan provinsi dengan Indeks Pembangunan Indonesia dan rata-rata lama sekolah tertinggi dengan terendah di Indonesia. Lantas, bagaimana kita mengukur kemajuan nyata sebuah bangsa? Salah satu indikator yang paling objektif adalah Indeks Pembangunan Manusia atau biasa disingkat dengan IPM. Metrik ini memotret 3 aspek fundamental, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Secara nasional, IPM kita di tahun 2025 memang menunjukkan tren positif, naik ke angka 74,20 dari tahun sebelumnya. Namun, melihat rata-rata nasional saja tidaklah cukup. Ada realita ketimpangan yang jauh lebih kompleks tersembunyi di balik angka tersebut. Dari ketiga aspek penyusun IPM tersebut, ada satu aspek yang paling sering menjadi sorotan utama, yakni aspek pendidikan. Mengapa? Karena pendidikan adalah kunci pembuka jalan. Dimulai dari membentuk cara berpikir, memperluas peluang kerja, hingga pada akhirnya pendidikan adalah aspek yang menentukan kesejahteraan masyarakatnya. Pertanyaannya sekarang sederhana, benarkah provinsi yang penduduknya lebih lama bersekolah otomatis akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami telah menganalisis dengan menggunakan instrumen data populasi dari 38 provinsi di Indonesia berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik tahun 2025. Fokus observasi kami bertumpu pada 2 variabel utama, yakni IPM dan rata-rata lama sekolah atau RLS. Metodologi yang kami gunakan mencakup 3 pendekatan kuantitatif, yakni analisis distribusi spasial, pengujian signifikansi korelasi, serta klasterisasi provinsi berdasarkan kesamaan karakteristik demografisnya. Berikut inilah potret di balik Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Indonesia. Di sini bisa kita lihat ada Provinsi DKI Jakarta yang memimpin dengan IPM 85,05 yang disusul oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Kepulauan Riau. Tetapi jika kita geser ke ujung lainnya, terdapat Provinsi Papua Pegunungan yang tertinggal di angka 54,91. Selisihnya bukan hanya sekadar angka. Di sini kita diperlihatkan selisih 3 kategori pembangunan sekaligus dari yang sangat tinggi sampai rendah dalam satu negara yang sama. Lalu, bagaimana dengan sektor pendidikannya? Ceritanya ternyata serupa. Provinsi DKI Jakarta lagi-lagi menempati presentil teratas dengan rata-rata lama sekolah selama 11,58 tahun. Setara dengan menempuh pendidikan hingga SMA. Akan tetapi, di Papua Pegunungan tertinggal, hanya berada di angka 4,76 tahun. Secara empiris, matriks ini menunjukkan bahwa rata-rata populasi di wilayah tersebut belum sepenuhnya menuntaskan sekolah dasar. Ketimpangan ini bukan hanyalah masalah geografis atau pulau saja. Ada gap yang besar antara kehidupan kota dengan desa. Di kota, akses sekolah lebih dekat, informasi cepat mengalir, dan lowongan kerja terbuka lebar. Sedangkan di desa, apalagi di wilayah timur Indonesia, anak-anak sering dihadapkan pada pilihan yang sulit, lanjut sekolah, atau bantu orang tua bertani demi menyambung hidup hari itu juga. Melihat dari lensa statistik deskriptif, rentang nilai IPM nasional bergerak dari 54,91 hingga 85,05 dengan rata-rata berada di angka 74,25. Sementara itu, variabel RLS terdistribusi dari 4,76 hingga 11,58 tahun dengan rata-rata berada pada 9,46 tahun.
Secara visual, konsentrasi sebaran data yang cukup rapat di sekitar nilai tengah mengindikasikan bahwa deviasi pada mayoritas provinsi relatif moderat. Namun, nilai-nilai ekstrim di kedua ujung kurva inilah yang sebenarnya mendistorsi pemerataan dan menuntut atensi kita. Setelah datanya diuji, kami mendapatkan hasil yang dapat berbicara dengan tegas bahwa semakin lama penduduk suatu provinsi mengenyam pendidikan, semakin tinggi pula IPM-nya, dan hubungan ini signifikan secara statistik, bukan sekadar kebetulan. Baik korelasi Pearson maupun Spearman menunjukkan pola yang konsisten, di mana hubungan positif ditemukan pada IPM total, perkotaan maupun perdesaan. Namun, nilai Pearson yang umumnya lebih tinggi mengindikasikan bahwa hubungan linear antara lama sekolah dan IPM lebih kuat dibandingkan hubungan berdasarkan peringkat data yang diukur oleh Spearman. Yang paling menarik di sini, hubungan ini justru paling kuat di wilayah perkotaan, yaitu di sini Pearson sebesar 0,895, sedangkan Spearman berada di angka 0,769. Lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan maupun IPM secara keseluruhan. Artinya, manfaat pendidikan terhadap kualitas hidup terasa lebih konsisten ketika didukung oleh akses kesehatan dan ekonomi yang memadai, dua hal yang belum merata yang dimiliki oleh desa. Namun, angka korelasi tadi belum dapat menceritakan semuanya. Untuk melihat gambaran yang lebih utuh, ke-38 provinsi ini kami kelompokkan berdasarkan kemiripan atau karakteristik dari IPM dan RLS-nya. Hasilnya terbentuk 3 klaster utama, yakni kelompok yang masih berjuang mengejar ketertinggalan, kelompok menengah, dan juga kelompok yang sudah mapan. Temuan yang paling menarik adalah pembagian ini ternyata mendobrak asumsi geografis. Provinsi-provinsi ini tidak selalu mengelompok rapi antara wilayah barat dan timur. Bahkan di dalam satu pulau atau region yang sama pun, tingkat kesejahteraannya bisa sangat kontras. Jadi, mari kembali ke pertanyaan awal. Benarkah durasi sekolah yang lebih lama otomatis menjamin hidup yang lebih sejahtera? Jawabannya iya, tetapi realitanya tidak sesederhana itu. Pendidikan memang terbukti berjalan beriringan dengan tingginya IPM. Tetapi melihat kondisi di provinsi seperti Papua Tengah dan Papua Pegunungan, kita sadar bahwa kesenjangan ini bukan sekadar urusan sekolah. Ada faktor ketersediaan akses dasar, kelayakan fasilitas kesehatan, dan pemerataan infrastruktur yang pada akhirnya menjadi penentu mutlak. Siapa yang terpaksa tertinggal dan siapa yang bisa terus melaju. Pada akhirnya, kita kembali pada realita dua anak yang lahir di tahun yang sama, di negara yang sama, fakta bahwa mereka memiliki peluang hidup yang jauh berbeda bukanlah karena salah satunya kurang gigih berusaha, melainkan hanya karena di mana garis lintang tempat mereka dilahirkan. Semua deretan data ini bukan sekadar angka. Ini adalah pengingat nyata bahwa mewujudkan pembangunan manusia yang benar-benar adil masih menjadi pekerjaan rumah terbesar kita bersama.